Ya, hidup kita ini sebenarnya dikendalikan oleh dua raksasa alam bawah sadar. Apa itu? Ada ID dan superego. Dan jangan lupa, ini ada ego yang sudah mengendalikan, yang bisa mengendalikan dua ID dan superego ini. Dan satu lagi nih, ada alter ego. Mau tahu kelanjutannya? Kita bahas sekarang. Ya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mau lagi ya sama gue di channel Arya Adiwira, sama gue sendiri Arya Adiwira. Nah, sekarang ini kita membahas tentang ID, super ego, ego, dan alter ego. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini ada berhubungan dengan alam bawah sadar sama alam sadar ya, seperti yang kita udah bikin konten di video-video kita sebelumnya. Bisa lihat di video-video sebelumnya di sini nih. Nah, apa sih itu ID? Lihat sini ya. Nah, jadi ID itu adalah alam bawah sadar yang primitif, seperti makan, minum, dan hubungan seks. Pokoknya semua berhubungan tentang bertahan hidup. Itu disebut ID. Dia masuk ke alam bawah sadar. Terus apa itu super ego? Nah, super ego ini dia jenisnya masuk ke alam bawah sadar. Dia seperti nilai-nilai hidup, moralitas yang ada di lingkungan, di keluarga. Itu norma-norma hidup yang masuk ke yang jadilah super ego ini. Dan ada juga nih ego, yang kita sering sebut ego itu, oh lu ego lu, oh lu orangnya ego. Itu bukan ego ya. Ego itu yang udah dengan kesadaran. Jadi emang suka ada penyelewengan makna tentang ego itu sendiri. Egois ya, kalau egois itu emang yang tidak dengan kesadaran. Jadi dia menginginkan suatu apapun itu ya, tapi bukan dengan secara sadar. Itu namanya egois. Nah, ego ini dia itu tentang realitas. Dia itu tentang yang berhubungan dengan kesadaran. Itu namanya ego. Nah, ini kalau dianalogin kayak gini nih. Jadi ada ini analoginya, si ID ini pengen makan yang makan makanan yang berminyak di saat kita lagi diet. Nah, si super ego ini bilang, jangan makan makanan kayak gitu, nanti gimana dietnya lu. Nah, itu seperti itu. Nah, si ego ini jadi penengah. Ya udah nggak apa-apa, kita makan tapi sedikit. Tapi nanti setelah makan kita olahraga ya. Nah, itu si ego ini nih. Si kesadaran ini. Jadi si ego ini jadi penengah antara ID dan super ego. Nah, analoginya seperti itu ya. Dan ini masuk ke alam bawah sadar sama alam kesadaran ya, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi hubungannya itu akan selalu ada hubungan ya. Si ID dan super ego itu masuk ke alam bawah sadar, tapi mereka saling bertentangan. Karena apa? Karena yang satu itu jiwa primitif atau bertahan hidup ya, seperti makan, minum, hubungan seks ya. Sedangkan si super ego ini nilai-nilai hidup. Jadi dia kalau ada orang tua itu ngasih apa namanya peraturan-peraturan pada kita, itu kita terima. Nah, itu disebut norma-norma hidup atau si super ego ini. Sifat dia selalu moral, semua tentang moralitas ya. Nah, si ego itu yang tadi gue bilang, dia itu kesadaran kita atau realitas kita. Jadi penengah antara ID dan ego. Jadi kalau kalian suka dengar bisik-bisikan, wah ini enak nih makan ini, tapi kalau makan, tapi kan gue lagi diet, tapi kalau makannya nanti diet gue gagal. Nah, itu si super ego tuh ya. Nanti nah pilihannya itu nanti ditentukan oleh si ego yang memutuskan. Ada lagi nih alter ego. Ini seru nih. Alter ego itu dia dicontohkan seperti apa, kepribadian kita yang lain atau kepribadian kita yang terpendam. Gue kasih contohnya gini.
ada seorang yang sangat pemalu, tapi di saat dia bernyanyi di atas panggung, dia akan keluarkan keberanian dia, seakan-akan dia itu orang orang yang paling paling berani. Nah itu namanya alter ego tuh. Yang tadinya dia pemalu, misalnya dia penyanyi, dia pemalu, tapi di atas panggung dia akan menjadi seorang yang sangat berani. Itu namanya alter ego. Jadi kepribadian kita yang lain. Ini kalau alter ego ini sebenarnya lebih kompleks ya, bukan hanya itu aja. Jadi gue ngasih contoh simpelnya seperti itu, tapi banyak contoh-contoh lain sebenarnya di alter ego ini. Jadi alter ego tuh bisa dengan hal-hal bukan cuman, jadi alter ego itu bukan cuman dua kepribadian ya, bisa jadi tiga, bisa jadi empat, bisa jadi lima dan seterusnya dah. Tergantung si apa sih individunya. Dan alter ego itu dipastikan dengan kesadaran ya. Dia sebenarnya tahu, dia sebenarnya secara sadar dia merubah kepribadian dia untuk hal-hal tertentu. Seperti kalau seandainya dia, contohnya tadi yang nyanyi ya, kalau dia tidak nyanyi dengan, kalau dia menyanyi dengan malu, otomatis kan yang nonton juga kurang tuh, karena dia perlu kepribadian satu lagi atau si pemberani ini, dia tunjukkan tuh keberanian dia untuk nyanyi di depan umum. Jadi punya dua kepribadian, bukan cuma itu ya. Jadi contohnya itu masih banyak lagi. Nah selain itu alter ego juga dia adalah identitas-identitas seperti yang gue bilang tadi ya, identitas apa kedua yang dibangun untuk melampaui keterbatasan dari diri kita yang asli atau keseharian kita ya. Itu contoh lainnya seperti itu ya. Dan alter ego juga alat untuk memanipulasi ego agar bisa tampil luar biasa. Seperti tadi yang gue bilang kan, dari penyanyi pemalu sampai di panggung dia menimbulkan keberanian dia. Nah itu maksudnya alter ego tuh. Jadi memanipulasi ego agar bisa tampil menjadi sosok yang luar biasa. Nah itu disebut alter ego. Nah ini kompleks ya kalau masalah alter ego ya. Jadi contohnya bukan cuma nyanyi doang sih, ada hal-hal lain lah. Bukan cuma itu doang. Itu gue kasih contoh, salah satu contohnya aja. Ya, selain itu alter ego juga bisa gini nih. Contohnya dia punya kepribadian asli dia nggak manja nih, tapi dia punya alter ego yang manja. Ya satu misalnya contoh ya. Dan ada kepribadian dia yang supel, yang simple ya, yang supel ke apa namanya sosial ya, dia supel atau humble ya, itu berbeda-beda tuh. Nah alter ego itu, dan satu lagi yang misalnya dia yang satu itu bahasanya apa ya, bossy atau yang suka ngebos lah ya, atau suka menciptakan apa, gampang untuk mencari uang lah ya kan. Nah itu alter ego itu masing-masing tuh. Nah biasanya seharusnya ini sadar, mereka itu sadar. Harusnya mereka sadar karena ada beberapa mungkin bahasanya penempatan ya. Karena ini kan secara sadar, kalau secara kesadaran itu kan selalu ada namanya apa namanya penempatan yang pas. Untuk alter ego ini dipakai di mana? Untuk alter ego yang manja ditaruh di mana? Di rumah kah ya kan, atau alter ego yang supel atau humble itu bisa taruh di kita lagi sosial, lagi berteman ya, atau pas alter ego yang pas lagi bossy atau apa suka bisnis ditaruh di tempat kerja, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu masuk ke alter ego. Nah itu ya penjelasan tentang ID, super ego, ego, dan alter ego. Ya untuk next selanjutnya mungkin kita bisa lebih bahas tentang hal-hal yang mistis ya, tapi ini karena ini gua mau, karena kemarin ada video kemarin itu tentang alam bawah sadar dan alam sadar, ini jadi gue bahas masuk ke ID, super ego, ego, dan alter ego. Jadi biar kalian tahu kalau alam bawah sadar itu, di alam bawah sadar dan di alam sadar itu ada ID, di alam bawah sadar ada ID dan super ego. Di alam sadar itu ada ego dan alter ego itu sendiri ya. Nih
yang mau gue jelasin seperti itu. Jadi buat semua, thank you udah nonton sampai nonton sampai sekarang ya. Buat yang mau komen, silakan di komen ya, atau diskusi. Dan kalau mau nanya lebih lanjut boleh DM di gue ya, nanti gue tulis nih di Instagram gue. Dan buat yang suka video gue langsung like, buat yang nggak suka langsung dislike ya. Jadi buat semua yang mau sebarin silakan sebarin video gue. Dan buat semua terima kasih udah nonton sampai sekarang ya, keren kalian ya. Rahayu, rahayu, rahayu.